Shalom, bro dan sis yang terkasih dalam Tuhan. Sudahkah kalian bersuka cita hari ini? Salam sehat, salam sukacita, dan jangan lupa untuk selalu semangat. Berjumpa lagi dengan saya Vivi pada hari ini, Senin 6 Desember 2021 dalam Renungan Pembawa Sukacita. Renungan pada hari ini akan saya ambil dari Yesaya bab 35 ayat 1 sampai 10. Dan renungan pada hari ini saya beri tema orang sabar pasti dimenangkan Tuhan. Bro dan sis, kita semua yang hidup di dalam Tuhan akan ditebus sehingga kita beroleh sukacita dan pemulihan. Dalam bacaan ini Yesaya memberikan harapan baru kepada umat Tuhan yang bertahan dalam imannya, bahwa bagi mereka Allah akan mengadakan mukjizat. Mereka yang menderita, sakit, tertindas, serta tidak mendapatkan keadilan dalam dunia ini akan bersukacita karena Allah sendirilah yang datang menebus dan menolong serta memberikan kelegaan bagi mereka. Dalam ayat 4 dikatakan, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, jangan takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang untuk menyelamatkan kamu. Kamu yang dimaksud dalam ayat ini bukan semua orang, melainkan mereka yang tetap bertahan dalam iman kepada Tuhan. Tuhan memberi harapan pasti kepada mereka yang percaya dan beriman teguh akan keselamatan yang akan mereka terima. Sementara hukuman akan diterima oleh mereka orang yang senang berbuat jahat kepada sesamanya. Bro dan sis, apakah kalian pernah difitnah oleh orang? Reaksi apa yang kalian lakukan? Atau apa yang kalian rasakan saat itu? Pasti kita semua akan merasa kecewa, sedih, dan mungkin bahkan marah. Saat itu kita menjadi tawar hati. Saya pun pernah mengalami hal itu. Kejadian beberapa tahun yang lalu. Saat itu saya ditelepon teman dan beberapa sales saya. Mereka memberitahu bahwa ada orang yang menjelek-jelekan tempat usaha saya dan diposting di sosial media. Kemudian saya dan suami melihat dan membaca postingan dan chatting tersebut yang ternyata sudah sangat ramai. Setelah membaca itu, refleks kami merasa kaget. Teman-teman dan sales-sales saya mengatakan, mengapa saya diam saja dan tidak membalas komentar apapun yang dikatakan oleh orang tersebut. Saat itu saya cuma bisa diam dan berdoa dalam hati. Semoga Tuhan menolong dan membuka semua kebenaran. Chat di postingan itu ramai sampai 3 hari. Dan tetap saya tidak berkomentar. Hanya membaca komen-komen dari pelanggan dan orang tersebut. Sampai akhirnya ada satu komentar dari pelanggan saya yang intinya mengatakan bahwa apa yang dikatakan orang tersebut adalah fitnah dan harus dihapus. Kalau tidak, bisa dikenakan pasal Undang-Undang ITE pencemaran nama baik oleh pihak toko yang dirugikan. Akhirnya orang tersebut menghapus sendiri postingannya di sosial media. Syukur kepada Tuhan bahwa saya masih diberikan kekuatan iman dengan sabar dan ikhlas untuk tidak membalas fitnahan tersebut di sosial media. Dan ternyata benar, Tuhan sendirilah yang datang dengan pembalasan dan menyelamatkan saya melalui orang-orang dan konsumen-konsumen saya di postingan tersebut. Sejak peristiwa itu, iman saya semakin diteguhkan.
bahwa apabila kita benar-benar taat melaksanakan semua perintah dan kehendak Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan menolong dan menyelamatkan saya. Orang yang sabar pasti dimenangkan Tuhan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih, kami mohon kuatkanlah selalu iman kami apabila kami mengalami tantangan dan cobaan dalam hidup kami. Berilah kami hati yang selalu sabar dan ikhlas menjalani sesuai dengan kehendak-Mu, agar semua kebenaran-Mu nyata dalam hidup kami. Karena hidup kami hanya demi kemuliaan nama-Mu saja. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bro dan Sis. Berkah dalam. Salam sukacita.